Implementasi testing Mobo Asus X455 dengan prosesor Intel Core i3, RAM internal 2 GB untuk pengemasan tanggal 15 April 2025. Oke, Mobo tersedia dengan perangkat lengkap. Kita ada SSD, boot USB dan ODD atau HDD, CDRW, baterai, touchpad, speaker, RAM eksternal total 4 GB dan RAM internal 2 GB yang nanti jadi 6 GB, heatsink, fan, WiFi card, fleksibel LED dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum kita melakukan tes charging. Kita tekan tombol power. Mobo nyala, indikator on. Mobo booting. Oh ya, untuk Mobonya sendiri dia difungsikan menggunakan fleksibel LED pin yang ke LED 30. Oke, Mobo sudah running, Mobo sudah booting dan masuk ke dalam Windows. Kita cek untuk penampakan Mobonya sendiri. Untuk Mobonya masih clean ya, belum ada tanda atau bercak di service. Kita segel di area sini dan nantinya juga ada di baliknya. Untuk seri Mobonya X455LJ dengan ref 3.1. Oke, Mobo sudah on board, sudah masuk ke dalam Windows. Kita tutup untuk semua aplikasinya dulu. Kita tes untuk fungsional touchpad. Untuk fungsional touchpad berfungsi, kursor jalan. Kemudian selama pengetesan video, kita tes kedua untuk tes charging. Kita cek persentase baterai. Baterai di 57%, turun ke 56%. Kita coba untuk tes atau tes charging. Kita pasangkan DC, indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu untuk tes chargingnya. Kita cek di akhir video. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIAC. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X455LAB dengan prosesor Intel Core i3 4005U, dibekali memori internal 2 GB, eksternal 4 GB, total jadi 6 GB. Dengan display adapter, ada Intel HD Graphic Family, center input ada speaker connection Smart Audio HD, dan pattern input ada mouse, keyboard, dan Asus wireless radio control. Oke, untuk spesifikasi cukup. Kita tutup, kita cek display adapter dengan buka setting. Kita klik start, pilih setting. Pilih sistem display. Kita adjust untuk display adapter utama, tes display adapter utama, pin LED yang dipakai pin 30. Terus kemudian kita tes untuk fungsional HDMI. Untuk tes fungsional HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Port HDMI terpasang, dual screen on, tes fungsional port HDMI oke, display adapter oke, kita eject. Kita tutup untuk setting display, kemudian kita tes untuk fungsional audio. Untuk tes fungsional audio kita testing menggunakan audio dari video. Kita adjust untuk volumenya. Yang speaker sudah bunyi. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal fungsional kamera webcam. Kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LED oke, fungsional webcam oke, LED oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card. Bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita coba untuk set konektivitas WiFi terdeteksi. Kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password menggunakan password internal, keyboard internal, sorry. Kita masukkan passwordnya dulu. Kita enter. Oke, bentar, mungkin password salah. Coba konekkan lagi.
Ya, kita coba enter. Tes jaringan oke, tes jaringan terkoneksi. Untuk indikator WiFi sudah berubah. Ya, untuk indikatornya. Kemudian kita tes untuk tes browsing. Untuk tes browsing kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita minimize semua dulu. Kita buka aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes jaringan oke, tes browsing oke. Kita coba untuk move ke gambar. Ya, tes fungsional WiFi card oke. WiFi bisa terkoneksi, WiFi bisa terindeksi, dan WiFi bisa untuk browsing. Kita tutup untuk aplikasi. Terus kemudian kita testing untuk fungsional hardware seperti CD/RW dan port USB. Kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk CD/RW terdeteksi, kita coba eject lewat File Explorer. Untuk CD/RW fungsional oke, CD/RW bisa keluar. Tes CD/RW oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Kita testing di port USB secondary dulu sebelah kanan. Kita testing menggunakan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Kemudian tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, kita eject. Kemudian kita testing untuk port USB utama di mainboard. Kita colok untuk port USB utama di mainboard. Tes port USB utama di mainboard juga oke, USB terbaca, kita eject. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 63%. 27 menit untuk full charging. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 63%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus X455L dengan pin LED 30, prosesor Intel Core i3, RAM internal 2GB, tertes oke. Mobo siap kirim.